Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah kelayan kurnia Allah hidayah rahmat anjeunna urang masih diparinan yuswa kesehatan fisik terutama ka pancegan mana urang sadaya kanggo salamina semangat istiqomah dina tekad sareng niat urang sadaya kanggo ngalaksanakeun amanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kadadikan menjelang wafat Rasul nangis, kemudian nalika ditaros naon margina nangis, ternyata walerna oge mata hemeng para sahabat dapokna teh waditu anak ro'ayna ikhwanana kaula sono oyong tepang sareng dulur-dulur kaula sagok kukeun tepang sareng saderek. Maka para sahabat sasauran alasna ikhwanaka sanes abdi sadaya saderek saderane. Rasul mabum lajeng auler antum ashabi maraneh mah sahabat-sahabat kaula. Ikhwani lam ya'tu ba'du, dulur kula macan datang. Ini faratohum ala haud, kaula bakal nyambut mapag maranehna di panto surga. Nalika ditaroskeun saha eta teh anu ditangisi ku Rasul, diarep-arep ku Rasul, sekaligus diandalkeun ku Rasulullah. Sarajana kaumun yaji'una ba'di yusaddiquni wa lam yaroni yu'minu bi wa lam yaroni yusaddiquni wa lam yaroni ulaika ikhwani. Jama-jama anu sanggup iman ka kaula pada teu panggih jeung kaula, jama-jama anu sanggup ngabenerkeun kaula padahal teu panggih jeung kaula. Ulaika ikhwani maranehna teh dulur-dulur kula anu sajaman disebat sahabat tah nucuk anjeunna moal tepang di alam dunya tapi tepangna engke di lawang surga disebutnya ikhwani, saderek anjeunna dulur anjeunna naon margina panganten. Nah urang langkung abdol batan para sahabat di waktu iman sadaya gambaranna tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngabayangkeun bangsa nu bakal datang. Anjeunna nabi terakhir ngabantuan syariat terakhir, sedangkan eta syariat manhaj undang-undang hirupna kedah tamat deui ka dintenan kiamat. Jadi nu dipimelang ku anjeunna sabada anjeunna wafat gitu. Para sahabat sajaman sedang anjeunna teu melangna da Rasul aya sahabat aya. Tapi nu dipimelang mah justru sabada anjeunna teu aya. Eta marina disebutna ikhwani, dulur naon aya dulur pancen kanabian, pancen kanabian anu sawada Rasul teu aya eta pancen tetep pada aya anu mayunan dugi ka hadirenan kiamat ti zaman ka zaman sampai kiamat kedah aya jami-jami anu nyanak pancen kanabian. Oke bakal dibahas naon bentena Nabi sareng Rasul. Teu maksud urang sadaya ngaku nabi sanes pancen kanabian. Ke aya naon pancen kanabian teh insyaallah urang ngaos sasarengan. Garsan wengi ieu disarengan ku Ustaz Ridwan kanggo maoskeun ayatna oge sarahna penjelasanana oge terjemahna kesim kuring bade mengulas salalan periode di garis bawah itu orang sadaya.
Atur seunun kasadayana terutama ka tim teknis bagi para pemuda anu parantos ngajiran ya kegiatan bagi terutama kan bade nyarangan ayeuna Ustaz Ridwan. Mangga Ustaz Ridwan tiasa diaos ayat ke-80 surat An-Nisa nu kagungan tiasanya halaman 245 genep paragraf katilu di tengah. Salajengna anu teu acan kagungan maksud gampil motokopi nuntut tiasa gitu. Atanapi motokopi bisa gambarna tiasa atanapi ngalangkungan mediasana seueur ayeuna tiasa naroskeun kanu kagungan informasi ngeunah eta tiasa ditina dina HP oge upami terang muka mohon aya. Mangga Ustaz Ridwan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Man yuti'ir rasul, barang siapa yang mentaati Rasul, faqad ata'a Allah, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Wa man tawalla, dan barang siapa berpaling, fama arsalnaka, maka tidaklah kami mengutusmu, alaihim atas mereka, hafidhan, sebagai penjaga. Wa ta'atu lirrasuli, dan taat kepada Rasul, hiya ta'atun lillahi, ialah taat kepada Allah. Wa dzalika amrun mantiqiyyun, dan yang demikian itu adalah perkara yang masuk akal. Li'annahu rasulun, karena sesungguhnya beliau adalah seorang rasul. Faman ata'a ar-rasula, maka barang siapa yang mentaati Rasul, fata'atuhu, maka mentaatinya, ketaatannya, ta'atun lillahi, adalah ketaatan terhadap Allah. Li'anna ar-rasula, karena seorang utusan, innama yablughu, sesungguhnya hanya menyampaikan amman arsalahu, dari yang mengutusnya. Walidzalika, dan karena hal itu, fafil masailid dzatiyah, maka dalam masalah-masalah yang dirinya sendiri, allati kana yaf'aluha sayyiduna Rasulullah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tuhan kita mengerjakannya, kabasyarin, sebagaimana seorang manusia biasa, wa ba'da dzalika, dan setelah hal itu, ya tarahuha, dia menyikapinya, qadiyatan min indihi, urusan yang ada di depannya, kabasyarin, sebagai seorang manusia biasa pula. Wa indama, dan ketika yathbutu, terbukti, ada masihatiha, ketiadaan kebenaran, yu'tina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita misalan, contoh, an amanatihi, tentang kejujurannya, tentang amanahnya. Fa an Anasin radhiyallahu anhu, maka dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, marra biqaumin, dia melewati sebuah kaum, yulaqahuna, yang mereka sedang mengawinkan kurma. Faqala, lalu beliau bersabda, laulam taf'alu lasaluha, kalaulah kalian tidak mengerjakan hal tersebut, maka pastilah akan bagus. Qala, ia berkata, fakharaja syison, maka yang keluar adalah kurma yang jelek ternyata. Famarra bihim, lalu Rasulullah melewati mereka. Faqala, lalu dia bersabda, ma linakhlikum, apa yang terjadi dengan kurma kalian? Qalu, mereka berkata, qulta kadza wa kadza, engkau mengatakan ini dan begini. Qala, beliau bersabda, antum a'lamu bi amri dunyakum, kalian lebih mengetahui terhadap urusan dunia kalian. Yaitu fil masailil khadi'ati, perkara masalah-masalah yang tunduk, litajribati fil ma'mal, berkaitan dengan percobaan dalam prosesnya,
wallati la dakhla lis-samai fiha, dan yang tidak masuk dalam kawasan langit di sana. Ammal umurul khadi'atu, adapun perkara-perkara yang tunduk linawamis, tentang wahyu al-kauna yang ada di alam, fala yatrukuha, maka Allah tidak meninggalkannya lil ibad, terhadap hamba-hambanya. Wa minal ajibi, dan yang luar biasa, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yatasarrafu fi syai'in, ketika bertindak terhadap sesuatu, lam yakun lillahi fihi, yang tidak Allah di sana hukmun musbiqun, menetapkan, menyampaikan hukum sebelumnya, wa ya'diluhu lahullahu, maka Allah meluruskan baginya, bainahu wa baina nafsihi, antara dia dan antara dirinya. Fa Muhammadun, maka Muhammad, walladzi yablughuna, yang menyampaikan kepada kita, bihadat ta'dil, terhadap pelurusan ini, linasyhada, supaya kita menyaksikan, waqi'an, tentang suatu kejadian, annahu shadiqun, bahwasanya dia benar, fil balaghi anillahi, tentang bahwasanya dia menyampaikan dari Allah, walau kana ala nafsihi, dan walaupun berkaitan atas dirinya sendiri. Wajaat hadhil ayatul karimatu, dan datang ayat yang mulia ini ba'da qaulil haqqi, setelah firman Allah Subhanahu wa taala, wa arsalnaka linnasi, dan kami tidak mengutusmu, linnasi, kepada manusia, rasulan, sebagai seorang rasul, dan kami mengutusmu, linnasi, bagi manusia, rasulan, sebagai seorang rasul, wa kafa billahi syahida, dan cukup Allah sebagai saksi. Mayuti rasula, sing saha anu taat ka rasul, faqad, atau Allah teman taat ka Allah. Rasul utusan Allah anu ngutus, upami taat ka utusan, berarti taat ka anu ngutus. Taat ka rasul sami sareng taat ka Allah. Da rasul diutus ku Allah ngadugikeun parentah-parentah Allah, pangsi nabi ngadugikeun. Namun aya catatan, upami nabi bertindak, Muhammad bertindak atas pilihannya sendiri, zatiyah anjeunna nyalira, kadang-kadang terjadi ketidaktepatan sebagai seorang manusia. Rupina ngajak Allah mapadeuna kasus seperti itu. Eta betanda Kangjeng Rasul sareng nabi-nabi sanes, dia sangat manusiawi, sehingga kadang-kadang perkara-perkara anu biasa saja, tapi pikeun mentorkeun yang diri anjeunna teh manusia biasa di satu sisi. Itulah naon logisna Islam teh. Kangjeng Rasul kada diturutan ku urang, maka Rasul juga urang, supaya seorang biasa nurutan anjeunna. Upami Rasul beda jeung urang tacan tiasa kantenan, tacan kanten tiasa nurutan aja lah, beda ti urang. Untuk menjelaskan itu, maka kadang-kadang Rasul bertindak ternyata tidak tepat. Lalakona atau peristiwana dina hadis diuningakeun, Rasul ngalangkung ka jami-jami anu nuju ngawinkeun korma. Wanai korma kada dikawinkeun. Aya jalu sareng aya bikangna korma. Bapak kamu tangka korma teu buahan wae atau napi teu jantan buah wae lantaran bisa jadi jaluna gitu. Maka dah dikawinkeun manual. Nah, Rasul ngalangkung saranjana persis jika imeutan urang sana ya. Nan margina sawapan nangtoskeun Allah. Wajar-wajar saja. Sanajan anjeun teh migawe kitu ge cenah pasti we alusnya anger gitu. Sanajan teh dikawinkeun ya cenah anger buahan gitu kan. Kita manusiawi, jika orang manusiawi. Kita sering menyebutkan begitu. Nah, margina salahna aturan Allah ditangtoskeun ku Allah. Teh dikawinkan ku orang ya pasti bakal tetap halus. Ternyata Iwati Iman Cadaya panen tahun itu buruk. Gagal, maka Rasul ngalangkung lajeng tumaros kuma panen korma ayeuna
Apaan sekali rasanya batin gitu gagal itu. Maka Rasulullah salah sacauran antum a'lamu bi amri dunyakum. Hanya lebih apa bab eta mah gitu. Bab urusan dunia aranjeun. Jadi ayat syariat Allah nu dicana ku Rasul sunnatullah nu aya di alam. Itu bantana teh aya syariat Allah, sadayana aturan Allah, aya syariat Allah. Tetakon hirup manhaj di alam dunia kanggo urang sadaya, aya sunnatullah aya di alam. Nu ku Allah Subhanahu wa taala ditangtoskeun takdir teh eta, aya sistem. Maka urang sadaya peryogi meneliti sistem eta. Dicekap nyangakeun ka Allah. Tapi ari sangkan buahan kumaha sangkan nasieuna alus kitu kumaha Allah parantos nangtoskeun tapi orang diparinan pancen kan meneliti kanggo cari tahu kumaha sangkan korma jadi na alus apapun aya sistemna ikutilah sistem itu eta aturan aya di alam tapi kadaya upaya orang untuk mempelajari badai papelakan, badai ngurus satu, ayat sistem anu kuala di pidama, telebet syariat, nu ayat dina Al-Quran sareng Sunnah, pelajari we kumaha dipasrahkeun ka urang sadaya. Ta Rasul midamal eta melakukan persangkaan sebagai manusia biasa. Leres, nah kan kata Allah orang bakal berpikir gitu, tapi ternyata tidak. Allah tidak membiarkan begitu. Itulah sistemnya. Cerdaslah. Tiasa tumaprak karena katangtosan Allah. Aya nuku-nuku aja diikhtiarkeun, sangkan bisa hasil. Tapi di dalam bab sanesma orang jadi antar ku Allah. Diwajibkeun nurut taat dina syariat mah. Tapi dina hal-hal na berkaitan sareng sunnatullah nu aya di alam. Sawalerna Allah teh ngawawahi urang sok mikir pelajari aya hukum sabab akibat aya cara-cara nu kadah diteliti dipelajari maka bertahap manusia dugi kana kesimpulan itu setiapna eta margina setiap zaman perkembangan terus bertambah lantaran orang semakin mendekati itu ditangkaskan ku Allah dina sistem alam aya eta jadi seperti itu taat ka Rasul seperti taat ka Allah. Apa dalam semua hal itu aya bagian-bagian nu berkaitan sareng sunnatullah nu aya di alam pelajari usorangan gitu sangkan tiasa dugi kana nu diharapkan bahkan Nabi sekalipun tadi dia dipintonkeun kejadian seperti itu Nabi dengan rendah hati kalian lebih tahu urusan ini tibatan kaula makanan contoh ka urang sadaya Nabi wae teu sagala bisa katana urang sadaya dina bidangna ajeuna tiasa dina sanes bidangna ajeuna teu tiasa mangga dia teraskeun Ustaz itu war rasulu dan rasul kama na'lamu sebagaimana kita ketahui huwa man balagha 'anillahi dia adalah yang menyampaikan dari Allah syar'ahu syariatnya alladzi yuridu an yahkuma bihi yang dia hendak supaya menghukumi dengannya harakata hayatil khalifati fil ardi menggerakkan kehidupan khalifah di muka bumi wa huwal insanu yaitu manusia wa idza ma nadharna dan apabila kita melihat ilal madatil ma'khudati kepada bentuk yang diambil minar ra'i wasini wal lam dari ra dan sin dan lam maksudnya rasul wajadna kita mendapati al-haqqu subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu berfirman fi ayatin ukhra di ayat yang lain wa ma arsalna dan kami tidak mengutus min qablika dari sebelummu min rasulin dari rasul wala nabiyyin dan tidak nabi illa kecuali idza tamanna apabila ia mempunyai keinginan idzan kalau begitu far rasulu maka rasul ialah qad yakunu kadang rasulan seorang rasul bil makna al mafhumu lana dengan makna yang kita pahami
Wa qad yakunu nabiyyan, dan kadang juga seorang nabi. Kilahuma mursalun minallahi, kedua-duanya diutus dari Allah. Walakin, akan tetapi, al-fariqo, perbedaannya, anna rasula, bahwasanya seorang rasul, yaji'u bisyar'in, datang dengan syariat, yu'maru bihi, yang ia diperintahkan dengannya. Wa yu'maru huwa, dan diperintahkan dia, aidon juga, bitablighihi, untuk menyampaikannya, linnasi, kepada manusia, liya'malu bihi, supaya mereka beramal dengannya. Walakinnan nabiyya, akan tetapi nabi, innama yursiluhullahu, sesungguhnya Allah mengutusnya, liyu'akida sulukan namudajiyan, hanya untuk menetapkan perilaku teladan, lid-dini, terhadap agama, alladzi sabaqahu, yang mendahuluinya. Fahuwa, maka dia, mursalun ka uswatin sulukiyatin, diutus seperti sebagai contoh tauladan perilaku. Walakinnar rasula, akan tetapi rasul, ala itlaqihi istilahi, dalam istilah yang mutlak, ya'ti biminhajin, dia datang dengan aturan jadidin yang baru, qad yakhtalifu fil furu'i, kadang berbeda, anil minhajil ladzi sabaqahu, dari aturan yang sebelumnya. Wakilahuma rasulun, kedua-duanya adalah rasul. Hada yaji'u bil minhaji was suluqi wa yutabbiquhu, ini dia datang dengan aturan dan tauladan, dan dia juga mempraktekannya. Wan nabiyyu, dan nabi, ya'ti bis suluqi faqat, dia datang dengan tauladan saja. Yutabbiquhu, dia mempraktekannya. Liyakuna namudajan, agar menjadi contoh, limin haji sabaqahu bihi rasulun, terhadap aturan rasul yang mendahuluinya. Naon bedana rasul sareng nabi? Sami-sami utusan, dua-duanya sami utusan. Ai rasul teh nabi, namun teu sadaya nabi rasul. Bade nabi, bade rasul utusan, nu diutus ku Allah. Sadaya rasul pasti nabi, tapi teu sadaya nabi rasul. Naon margina? Sabab rasul mah sumping diutus nyanak manhaj, nanya undang-undang, nyanak syariat, kahiji kagungan pancen midamal anjeunna pribadi, anu kadua kagungan pancen bikin ngadugikeun ka manusia di zaman eta. Eta rasul nampi syariat, nampi manhaj baru, kemudian kewajiban midamal, pancen kewajiban ngadugikeun. Ari nabi mah sumping dina mangsa tos aya syariat nabi terdahulu gitu. Terus teh aya nabina syariatna masih kana aya. Maka sumpingna nabi kanggo naon? Kanggo membumikan syariat itu. Jadi uswah sulukiyah. Syariatna aya. Boleh jadi teksna aya. Tapi saat nyontoanana gambarna juga kumaha, praktekna juga kumaha. Tah nabi mah kagungan pancen eta syariat nu ti payun teh dipakrekeun pikeun contoh midamalna membumikan. Kata margina syariat tidak cukup dengan teks. Syariat tercakap dengan aturan-aturan, tapi kumaha midamalna itu uswah sulukiyah. Dimaksud tadi teh iwati iman sadaya, urang sadaya dalam tanda petik pancen kan nabi na terus teu aya. Agama cuma bukan di teks saja, bukan di Quran sebagai teks, bukan di hadis sebagai teks. Tapi kumaha ngamendeman angga guruntulkeunana. Itu namoyana urang sadaya teh. Kumaha salat teh zaman nabi salat. Ayeuna saha nu ngagaramarkeunana? Urang teh kagungan fungsi eta. Sanes-sanesna urang nabi, ta para nabi teh kitu bentena nabi mah. Syariatna tos aya, praktekna teh aya. Yang ada cuma naskahna, teksna. Tapi kumaha midamalna?
Kenapa Nabi yang diutus yang membawa syariat itu, Rasul yang membawa syariat itu sudah tidak ada. Dia tidak bawa syariat baru, tapi kumaha membumikan syariat lama sabada Rasul yang awal parantos teu aya hakikatna ieu iman sadaya urang teh fungsina eta Nabi geus teu aya. Tapi Islam kudu ngaguruntu dina kanyataan. Kumaha gambar praktek ngamalkeunana. Agama tidak cukup cuma dengan teks, cuma dengan slogan, cuma dengan perintah verbal, tapi kumaha midamana. Bapak-bapak salat numutkeun salat anu Bapak paham tina baosan urang sadaya, tina penelitian urang. Kitu salat Rasul. Itu tidak sederhana. Non margina orang jadi tahu oh salat teh kitu. Tidak cukup dengan teks, tapi kada aya nu membumikan bahkan dalam segala hal. Kumaha masyarakat Islam teh, kumaha hidup Islami teh, kumaha rumah tangga Islami teh. Urang jadi potret tina konsep yang diulangkan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat mulia. Orang masih bisa menelusuri salat Rasul di mana tinggal we si anu salatna gitu kan. Rumah tangga Islami teh tinggal rumah tangga bapak si bapak eta jeung bojoana kan seperti itu. Zaman Rasul cuma di teks. Cuma di catatan. Tapi kan orang perlu bahkan langkung efektif adalah amal praktek. Nelangkung napak ka masyarakat sareng umat sakirang-kirangna kanggo putra urang sareng lingkungan urang sadaya. Urang teh potret. Urang teh gambaran contoh seperti uswah sulukiyah bade ibadah mahdo bade dina akhlak. Innama buistu li utami makanak mimma akhlak aya hadisna kumaha praktekna. Urang teh mulia teh eta mangna diarep-arep ku Rasul ditangisi ku Rasul teh kada aya nu membumikan syariat dina kahirupan urang potretna teh mudah-mudahan seperti itu sehingga eta justru ke bagian akhir urang bakal tiasa naon menelusuri naon bedana Quran sareng kitab yang lain yang dulu. Naon bentana Rasul sareng Nabi anu satea acana naon bentana umat Nabi Muhammad Nabi terakhir sareng umat terdahulu. Insyaallah urang teraskeun dina aosan salajengna. Janten atamarina konsekuensina misi nasami risalah teh misi terjemah Quran misi nasami tauhid teh furu beda-beda. Jadi aya nasih mansuh antara para rasul, nasih mansuh berubah. Kenapa? Lantaran tuntutan keadaan. Saha masyarakat di payunan, kumaha kaayaan, naon panyakitna kan tiap zaman beda-beda. Eta margina disalahna sama tapi furu'iyahnya berbeda-beda. Jika dokter payunan lah kumaha panyakitna, para rasul lungsur nyana konsep kehidupan tapi bakal beda-beda dina furu'iyahna gitu. Eta margina agama nu kapungkur mah didugikeun ka umatna untuk ayana perbaikan sesudahnya. Ketika terjadi perbedaan dan pergantian zaman dan generasi pasti akan berubah. Maka yang akan datang akan memperbaikinya. Itu bentana sareng umat Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir anu tangges kalintang pisan bentana antaris umat Nabi Sate Asana sareng umat Nabi yang terakhir seperti bentana Quran sareng kitab-kitab Sate Asana seperti bentana sareng Sate Asana sareng syariat Islam engke bakal kauninya justru ieu liwat imarsana kalintang geus sapentingna teh. Urang sering ningal naon panggung kehidupan badai di nasional, badai di internasional berubah-ubah. Pada rosanana, tapi nganggo ukuran eta
kita sekarang sedang dalam keadaan baik-baik saja atau bermasalah. Hari perjalanan sejarah Islam di urang teh maju mundur. Terus Bapak kagungan patarosan eta. Kata kuncinya apa? Nah, insya Allah orang teraskan. Maka diterdaskan Ustaz Ridwan. Wa idza kana al-haqqu subhanahu wa ta'ala, dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala qad arsala rusula, mengutus rasul-rasul, wa ja'ala khatamar rusuli, dan menjadikan penutup rasul-rasul itu sayyidana Muhammadan, Tuhan kita Muhammad, fama'na dzalika, maka itu maknanya anna risalatahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satakunu risalatan la istidraka lis-samai 'alaiha, kelak akan menjadi risalah yang tidak ada perubahan di langit atasnya. Wa idza kanat risalatuhu sallallahu alaihi wasallam, dan apabila keadaan risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam risalatan la istidraka lis-samai 'alaiha, adalah risalah yang tidak akan mengalami perubahan oleh langit, fakaifa ya'qilu an takuna risalatuhu, maka bagaimana masuk akal apabila terjadi dalam risalahnya maudu'an listidrakil basyari 'alaiha, ada hal-hal yang manusia biasa bisa melakukan perbaikan. Famadamallahu qad khatama bihi risalah, dan maka selama Allah telah menutup risalahnya, wa anzala alaihi qauluhu, dan dia menurunkan atasnya firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum, hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian dinakum, agama kalian, wa atmamtu alaikum, dan aku cukupkan atas kalian ni'mati, nikmatku, wa raditu lakumul islam dinan, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama. Idzan, kalau begitu, falam ya'ud lis-sama'i istidraka ala hadhihi risalah, maka tidak akan terjadi lagi perbaikan terhadap risalah ini. Fa kaifa ya'ti ba'da dzalika, maka bagaimana datang setelah itu insanun, manusia, muasir yang sejaman, au ghair muasir, atau yang tidak sejaman, liyaqula, karena mengatakan la, tidak, innana, sesungguhnya kita, nuridu an nastadraka kada, sesungguhnya kita hendak melakukan perbaikan seperti ini, au naqula, atau kita mengatakan al hukmu kada, hukumnya itu seperti ini, au hadzal hukmu la yulaimul asra, atau hukum ini sudah tidak sesuai zaman. Idza kana Allahu lam yaj'al, apabila keadaan Allah tidak menjadikan lis-samai, bagi langit, istidrakan, perbaikan, ala risalati, terhadap risalah ini, li'annallaha, karena Allah, akmalaha, telah menyempurnakannya, wa atammaha, dan telah mencukupkannya, fakaifa yasughu lil basyari, maka bagaimana bisa diizinkan bagi manusia biasa an yakunu, agar mereka mustadrikina ala risalati, melakukan penyesuaian terhadap risalah ini. Ayat kecap istidrak engke pelakona mustadrik nu dipimaksud revisi amandemen. Mustadrik pelakona, istidrak pekerjaannya istidrak. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Quran sebagai kitab terakhir, Islam sebagai risalah agama terakhir, Muhammad nabi terakhir. Al yauma akmaltu lakum dinakum, seterusnya Allah telah sempurnakan. Berbeda dengan nabi yang sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya datang untuk disempurnakan. Setiap nabi datang untuk disempurnakan, datang lagi untuk disempurnakan, datang lagi untuk disempurnakan. Kemudian risalah terakhir datang untuk menyempurnakan. Dia tidak ada ruang untuk disempurnakan karena sudah sempurna. Allah mengutus Rasul terakhir,
kitab terakhir, syariat terakhir untuk tidak disempurnakan karena sudah sempurna. Berbeda dengan agama-agama sebelumnya, justru diturunkan untuk disempurnakan setiap zaman. Tadi digambarkan kenapa? Karena masyarakatnya berbeda, penyakitnya berbeda, objeknya berbeda, maka walaupun misi utamanya tauhidnya tetap, tapi ruh-ruhnya berubah-ubah. Seperti obat untuk penyakit akan beragam tergantung pasiennya. Maka Nabi yang lama begitu. Syariat yang lama sifatnya seperti itu, datang untuk dirubah, disesuaikan dengan kenyataan. Nah sekarang ada pertanyaan, pantaskah ada perkataan Islam tidak sesuai dengan zaman sekarang? Quran tidak sesuai dengan zaman? Itu tidak pantas. Kenapa? Allah saja menurunkan dengan kesempurnaan. Tidak ada maksud Allah mengistidrok, merevisi, mengamandemen Quran dan syariat, tidak ada. Tapi sekarang terdengar. Itu yang menarik untuk kita sekalian, dan betapa pentingnya riungan seperti kita. Ayeuna aya orang-orang yang berkata ini tidak sesuai dengan zaman. Lahirlah sebuah upaya namanya hermeneutika, tafsir ulang. Kenapa alasannya? Bagaimana mungkin firman Tuhan kemudian dibatasi dengan tafsir manusia, kan? Bagaimana mungkin dengan teks manusia? Di sini kata kuncinya, Quran kata mereka teks. Kalau teks berarti hasil budaya manusia. Bahasa itu kena dengan evolusi, dengan perubahan. Itu betul? Adakah bahasa yang tetap? Tidak ada. Bahasa Sunda 50 tahun kapan kan yang ayeuna berubah. Bahasa apapun karena dengan hukum evolusi berubah, kosakatanya bertambah. Bahkan pemaknaannya bisa jadi dalam, bisa jadi dangkal, berubah. Bapak bageula mengupi kecap jonglo ngabir gidi. Ayeuna bageula mengupi putra teh jonglo, wah kumaha nyeri hatena. Ayeuna itu mah pendangkalan. Jadi itu logikanya. Teks itu budaya manusia. Jadi pantas diragukan. Kenapa? Bagaimana mungkin firman Tuhan kemudian dipindahkan ke teks? Dan teks itu adalah multitafsir. Sekurang-kurangnya tidak ada teks makna tunggal. Tidak ada makna final. Begitu katanya. Timbullah hukum cara kemudian upaya untuk memahami teks dengan lebih tepat, sehingga karena kurang sadaya ayeuna betapa ada paham-paham yang berubah, yang dulu kita yakin sekarang agak berubah. Ai milih pamimpin kafir menang teu? Baheula mah yakin teu menang ayeuna. Ayeuna tetap teu menang, ayeuna mah hiung. Ayeuna menang. Kenapa? Itu yang auriyanya ditafsir ulang. Auriyanya ditafsir ulang. Menikah beda agama, baheula teu meunang ayeuna. Kita tidak terasa. Kemudian kisah dalam Quran itu artinya true story, kejadian nyata. Kisah sekarang mananya di seperti hikayat. Itulah menunjuk betul bahwa teks itu bisa berubah. Barangkali pertanyaannya teman-teman sekalian, kenapa ada pemikiran ingin mentafsir ulang Quran? Kemudian lahir pemahaman tidak ada tafsir tunggal, tidak ada tafsir final. Seperti
yang disebut hermeneutika adalah sekularisme tafsir. Jadi subjektif. Semua tafsir benar, kenapa tidak tafsir tunggal? Karena teks itu terkena hukum evolusi bisa berubah. Pertanyaannya kenapa ada pemikiran seperti itu? Kesalahannya adalah mereka memperlakukan Quran seperti mereka melakukan terhadap Bible. Siapa yang membawa pemikiran itu? Orang yang sekolah di Barat. Orang yang sekolah tentang Islam, tapi sekolahnya di Kanada, sekolahnya di Inggris, sekolahnya di Chicago. Mereka yang bawa pemikiran itu. Kenapa? Bible betul. Tindakan mereka terhadap Bible betul. Kenapa? Bible bisa diragukan. Kenapa? Dia baru tertulis 200 tahun setelah Isa wafat. Dan itu terjemah. Dan tidak ada naskah aslinya. Jadi Bible pantas diragukan. Kenapa? Bahasa aslinya sudah tidak ada. Kemudian dia terjemah. Semua Bible terjemah. Kemudian ternyata itu menurut mereka itu catatan sejarah perjalanan Isa ditulis oleh 4 muridnya. Kan begitu? Bible itu mereka terima seperti itu. Sejarah perjalanan Isa. Bible itu yang ditulis 4 orang muridnya, Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. Kan 4. Itu sebabnya Bible yang diterima semua pihak, Bible resmi. Bible lain banyak tidak diterima, tapi yang diterima cuma 4. Yang 4 pun berbeda-beda. Kemudian pada abad ke-18, abad 17 ada kegelisahan. Kenapa? Ketika ilmu pengetahuan berkembang, banyak teks Bible yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Gitu. Antar Bible saja yang 4 tadi sudah tidak sama. Kemudian bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian para pendeta tidak mau mentakwil. Akhirnya bagaimana? Terjadilah bentrokan, deadlock. Akibatnya apa? Pisahkan agama dari keduniaan. Pisahkan ilmu pengetahuan dari dogma. Akibat tadi bertentangan agama dengan ilmu pengetahuan. Maka bebaskan ilmu pengetahuan dari dogma. Karena agama itu dogma. Kaharte-kaharte yang ditampak, itu namanya dogma. Pendeta-pendeta menjadikan agama dogma. Maka ketika bertentangan tidak bisa dipertemukan. Karena berpisahlah agama dengan keduniaan. Itulah yang terjadi Renaissance, terjadi Protestan, memisahkan agama dari dunia. Bebaskan pengetahuan dari dogma, bebas nilai katanya. Yang dimaksud bebas dari dogma-dogma agama yang kaku. Dengan itu mereka maju. Pertanyaannya adalah, bisakah diterapkan ke Islam, ke Quran, ke syariat yang terakhir? Tidak bisa. Sejarahnya berbeda. Itu kesalahan mereka. Sejarahnya berbeda. Tadi kita gambarkan Quran dan Bible beda. Bible mah terjemah tentang perjalanan Isa. Jadi mereka akui seperti itu. Dan baru tertulis 200 tahun setelah Isa wafat. Quran sejak Nabi masih hidup sudah ada tulisannya, sudah ada bacaannya yang tidak pernah berubah karena saling pelihara. Tulisan dipelihara oleh hafalan dipelihara oleh tulisan. Dua-duanya ada sejak zaman Nabi. Dan kemudian dikodifikasi oleh para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, finalnya itu jadi Mushaf Utsmani. Bacaannya harus sama, tulisannya sama, asalnya tulisannya berbeda. Kenapa? Karena manusiawi, ketika orang menulis akan berbeda. Kemudian di zaman Utsman dikodifikasi, disamakan. Itu sangat beda sejarah Quran dengan Bible. Bible baru ditulis
200 tahun setelah Isa wafat. Quran sejak Nabi yang masih hidup dia pelihara, dia jaga, dia luruskan sampai turunnya beratsak sampai susunannya kan. Itu sebabnya Nabi Ramadan cuma tarawih 3 malam karena sesisanya dengan Jibril untuk mengatur itu, membakukan itu ayat ini setelah mana terus disambung-sambung sampai bentuk seperti terakhir dekodifikasi oleh Utsman bin Affan sampai kita sekalian. Jadi kesalahan mereka apa? Memperlakukan Quran seperti mereka melakukan terhadap Bible, padahal tidak cocok, tidak sama, sejarahnya berbeda. Bahasanya juga Quran itu bahasa Arab. Betul bahasa Arab kena evolusi. Bahasa orang Irak dengan bahasa orang Saudi dengan bahasa orang Sudan berbeda, tapi Qurannya enggak. Justru Quran standar bahasa Arab yang terbaik, yang paling dekat dengan Quran. Jelas bahasa sehari-hari dengan Quran berbeda, sama-sama Arab. Tapi Arab dalam bahasa dan bahasa Arab dalam Quran berbeda. Quran tidak pernah berubah. Tidak pernah bertambah kosakata bahasa Arab. Orang Mesir boleh jadi tidak mengerti apa yang dikatakan orang Saudi walaupun Arabnya sama, apalagi Arab Afrika. Sangat berbeda. Bahasa Arab itulah dipilih Allah karena lentur, mudah. Sedangkan bahasa-bahasa lama yang tertulis sebagai kitab-kitab masa lalu sekarang tidak ada karena bahasanya sulit. Bahkan Isa saja yang paling dekat kepada kita tadi disampaikan sudah tidak ada, apalagi suhuf Musa, suhuf yang lain Ibrahim, apalagi kita tidak akan mengenalnya. Yang dekat aja IG-nya sudah tidak ada. Yang ada yang tadi kita gambarkan, tulisan tentang perjalanan Nabi yang walaupun mereka mengatakan disetujui oleh Isa sendiri dan baru ditulis pada 200 tahun setelah Isa wafat. Jadi kesalahannya apa? Orang-orang yang sekolah di barat itu, mereka mempelajari Islam dengan pola pikir barat, itu yang salah. Memperlakukan Quran seperti Bible itu tidak tepat karena sejarahnya berbeda. Menghafal Quran banyak, bapak ke apa Quran, sadaya na apal Quran, anu kabeh anu saeutik lain loba rupa-rupa. Kan sadaya apal. Sana apal Injil. Komainya asli teh anu apa? Taurat asli anu apa? Cuma 4 orang katanya. 1 Musa, 2 Isa, ketiga Uzair yang dianggap anak Tuhan itu. Yang ketiga Yusuf bin Nun yang membersamai Musa ketika berguru kepada Khidir, itu Yusuf bin Nun. Cuma 4 orang yang hafal Taurat itu. Musa, Isa, kemudian Uzair dan Yusuf bin Nun. Dalam tarikh Uzair ketika dia ditidurkan kan 300 tahun. Kemudian ketika bangkit datang ke kaumnya, kami tidak percaya. Kenapa? Oh sudah lama tidak ada, kata Uzair begitu. Itu anaknya sana. Jadi ayah jami anu leuwih ngora batan anak saha Uzair. Kenapa selama tidur? Kalau dalam binatang hibernasi kan, jika di musim dingin binatang mengubur diri di dalam salju, dia tetap bisa hidup. Itulah kuasa Allah, bisa hidup. Nanti timbul ketika dia bertidur dia tidak berubah, gitu. Karena dia diam gitu di dalam tanah. Nanti bangkit dalam keadaan ketika sedang tidur karena tidak berkembang, tidak berubah. Uzair pun begitu. Nah, orang-orang bertanya, betul kalau Uzair? Iya betul, saya Uzair, kan tidak percaya. Ayat cirina Uzair apa Taurat begitu ta. Urang teh ngobrolkeun eta, cirina Uzair apa? Taurat, sok baca Taurat. Ananyang maca Taurat, oh benar sana mana Uzair. Kita sedang menelusuri yang hafal Taurat cuma 4 orang.
Injil asli sudah tidak ada, apalagi hafal. Gusti aya dina bahasa ibunya Isa sudah tidak ada. Hafal Quran. Itulah mulia penghafal Quran. Itulah mulia orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Hakikatnya menjaga keaslian Al-Quran sampai akhir zaman dari generasi ke generasi. Dan itulah kemuliaan kita insya Allah. Menjaga keaslian, kemurnian Quran, kemurnian syariat. Kemudian bahkan menjadi uswah sulukiyah. Bagaimana mengamalkannya, bagaimana prakteknya, bagaimana potret nyatanya. Lain gambar, tapi 3 dimensi kumaha praktekna. Tak urang teh seperti itu. Sehingga ibadah iman sekalian, mudah-mudahan kita sekalian diberi semangat untuk terus melaksanakan ini. Kenapa? Inilah satu-satunya atau salah satunya Allah memelihara Al-Quran seperti mana yang difirmakan di dalam Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan al-dzikra Quran dan kami yang akan memeliharanya. Lahafidun. Upami inna nahnu eta mah li ta'dim, mudah dipaham. Tapi nah lahafidun jamak mudzakkar salim. Plural. Pada Allah cuma satu. Itu yang dimaksud. Allah mengharap kita, meminjam diri kita, mewasilahkan diri kita untuk mengabadikan Al-Quran sampai hari kiamat, baik bacaannya, baik maknanya, ataupun mengamalkannya, sehingga Quran terpelihara sampai akhir zaman. Kembali ke masalah pokok, kenapa orang berpikir tentang merevisi Quran? Dari mana datang pikiran itu? Karena mereka mendapat ilmu dari orang barat ketika orang memperlakukan agamanya, memperlakukan Biblenya, memperlakukan syariatnya seperti itu. Kenapa? Itu pantas, wajar diragukan. Dan memang diturunkan untuk direvisi kan agama sebelumnya. Jadi kalau ternyata tidak sesuai, karena memang dia datang untuk disesuaikan ulang dalam masa berikutnya. Kesalahannya adalah sikap atau pandangan terhadap Bible dipakai kepada Al-Quran. Pandangan sikap kepada agama Nasrani kemudian digunakan untuk memandang Islam, pada sejarahnya sangat berbeda. Quran itu bahasa asli, sedangkan yang tadi terjemah. Quran ditulis sejak Nabi masih ada, bacaannya ada, hafalannya ada, tulisannya ada. Bible 200 tahun setelah Isa wafat. Pantas untuk diragukan. Kemudian lahirlah pemahaman ulang terhadap teks-teks Bible itu. Tapi itu tentu saja tidak tepat untuk Al-Quran. Barangkali itu yang bisa kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah sebagai bagian cara Allah memelihara Al-Quran, dan kita menjadi pelanjut Muhammad SAW. Walaupun kita bukan nabi, tapi peran kenabian seperti para nabi yang tadi. Apa peran nabi? Menjadi uswah sulukiyah terhadap syariat yang sebelumnya. Nabi tidak bawa syariat baru, tidak bawa manhaj baru, apalagi kitab baru, tidak. Nabi datang untuk membumikan syariat lama yang nabinya sudah tidak ada. Itulah seperti itu kita sekalian. Nabi sudah tidak ada. Qurannya ada sebagai naskah, hadisnya ada sebagai tulisan, tapi bagaimana mewujudkannya, menghidupkan dan membumikan dalam kenyataan, itu tugas mulia kita sekalian. Terutama kepada para pemuda, peran dan pesan dari Rasul ini supaya dilanjutkan dari generasi ke generasi. Sering saya sampaikan, mudah-mudahan
ada ataupun sudah tidak ada para sepuh, anak-anak muda melanjutkan perjalanan panjang mulia ini sehingga akan berjalan dari zaman ke zaman insya Allah. Atur nuhun. Hatur nuhun ke para panitia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.